Yuk kita belajar bersama-sama di tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran yang ketiga. Kita belajar dengan penuh semangat ya adik-adik. Siti, Dayu, dan teman-teman lainnya menjadi generasi penerus bangsa yang pandai, cerdas, dan mempunyai jiwa yang baik. Mereka selalu mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di sekolah dengan semangat. Jika saat berkegiatan ada sesuatu yang kurang jelas, Siti dan teman-teman selalu berani bertanya kepada guru. Ibu guru pun selalu menjelaskan dengan senang hati saat ada pertanyaan dari Siti dan teman-temannya. Adik-adik, Siti dan teman-temannya telah mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Siti dan teman-temannya menjadi generasi yang pandai dan cerdas. Nah, itulah salah satu manfaat pemenuhan hak warga negara. Masih banyak manfaat pemenuhan hak warga negara Indonesia lainnya. Apa sajakah itu? Yuk kita lanjutkan adik-adik. Manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya dalam melaksanakan hak tidak lupa juga untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak adik-adik. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia atas terpenuhinya hak yang dimiliki. Salah satu contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea yang keempat. Manfaat lain bisa dipahami berdasarkan pemenuhan hak warga negara. Contohnya, manfaat atas pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, pemenuhan hak ini sangat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian warga negara Indonesia dan mengurangi jumlah pengangguran. Adapun pemenuhan hak atas perlindungan hukum jelas akan bermanfaat bagi terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adik-adik. Dengan demikian akan tercipta kehidupan yang harmonis antar warga negara Indonesia dan antara warga negara dengan pemerintah. Nah, adik-adik perlu tahu ya bahwa setiap hak yang terpenuhi pasti ada manfaat di dalamnya. Untuk pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan itu sangat bermanfaat dalam menciptakan kesejahteraan umum. Masyarakat yang sehat dapat menjalankan segala kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehingga akan tercipta kesejahteraan umum. Nah, menciptakan kesejahteraan umum ini juga merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Nah, adik-adik, di sini kita akan belajar di masing-masing paragraf tadi tentang kalimat utama dan gagasan utama setiap paragraf. Nah, gagasan utama teks non-fiksi tadi adalah tentang manfaat pemenuhan hak. Di paragraf pertama, kalimat utamanya adalah semua warga negara itu memiliki hak. Nah, gagasan utamanya apa? Hak warga negara Indonesia harus dilaksanakan secara seimbang. Paragraf yang kedua, kalimat utamanya adalah salah satu contoh manfaat pemenuhan hak atas perolehan pendidikan dan pengajaran. Nah, gagasan utamanya dijelaskan di situ tentang manfaat pemenuhan hak atas perolehan pendidikan dan pengajaran. Di paragraf yang ketiga, kalimat utamanya adalah tentang manfaat pemenuhan hak atas perlindungan hukum. Nah, untuk gagasan utamanya, manfaat lain pemenuhan hak
warga negara. Sedangkan di paragraf keempat, manfaat pemenuhan hak atas pemerolehan fasilitas pelayanan kesehatan. Gagasan utamanya adalah manfaat pemenuhan hak warga negara di bidang kesehatan. Adik-adik, masih banyak loh manfaat atas terpenuhinya hak-hak sebagai warga negara Indonesia. Adik-adik bisa mengidentifikasinya melalui berbagai bentuk pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia. Pada dasarnya, pemenuhan hak warga negara Indonesia itu berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, lakukanlah hak kalian sebagai warga negara secara seimbang. Dengan demikian, kamu telah ikut serta mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia. Adik-adik, di sini ada teks mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak yang sama tanpa terkecuali. Persamaan hak antar warga negara ini dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Dengan dilaksanakannya hak-hak warga negara Indonesia secara seimbang, diharapkan tidak terjadi perpecahan antar warga negara Indonesia sehingga keutuhan negara Republik Indonesia ini tetap terjaga. Nah, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Banyak cara lain yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Contohnya nih adik-adik, melestarikan budaya daerah sebagai akar budaya nasional, berkompetisi dalam meraih prestasi, menggunakan produk buatan dalam negeri, menghormati antar sesama, serta menaati peraturan yang berlaku. Mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia tidak harus kamu lakukan dengan angkat senjata adik-adik. Mempertahankan kemerdekaan itu dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, tindakan yang dapat dilakukan yaitu membiasakan tindakan-tindakan positif yang dapat mencegah terjadinya perpecahan antar anggota keluarga, antar teman, dan antar warga masyarakat. Selain itu, tindakan berupa menghargai perbedaan yang ada dan jangan jadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk perpecahan adik-adik. Menjaga kemerdekaan Indonesia harga mati dan tidak bisa ditawar. Semua warga negara Indonesia itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, merupakan slogan yang tepat untuk kita bersatu padu menjaga keutuhan dan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi mari adik-adik kita mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia ini dengan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, tidak melakukan hal yang menimbulkan perpecahan ya adik-adik ya. Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan? Nah, cara mempertahankan kemerdekaan yang pertama adalah kalian dengan belajar tekun ya, rajin, giat adik-adik, menggunakan produk-produk buatan dalam negeri, melestarikan budaya asli Indonesia, menaati peraturan dan tata tertib di sekolah sebagai seorang pelajar. Ini adalah cara-cara yang bisa kalian lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tidak perlu angkat senjata ikut berperang ya adik-adik ya, karena saat ini kita sudah tidak dijajah lagi, kita sudah merdeka. Nah, sekarang mengisi kemerdekaannya ya dengan cara belajar yang rajin. Kalian bisa belajar budaya-budaya Indonesia dan lain sebagainya. Kita harus selalu mempunyai semangat yang tinggi seperti para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan adik-adik. Sikap yang pantang menyerah juga harus kita tiru di dalam menggapai sesuatu sebagai salah satu tolak ukur kemauan besar kita di masa kini. Nah, untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, ada berbagai cara yang bisa kita lakukan dan tentunya bermanfaat bagi sesama yang menumbuhkan semangat patriotisme. Nah, adik-adik, itu tadi cara mempertahankan kemerdekaan bagi kalian para pelajar.
Beberapa perilaku warga masyarakat yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, bisa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melaksanakan siskamling atau ronda malam ya adik-adik ya. Mengamalkan Pancasila dengan bergotong royong, misalnya memperbaiki masjid, memperbaiki tempat ibadah, membangun jalan, misalnya seperti itu. Menghargai sesama warga negara Indonesia yang berbeda asal daerah, menggunakan produk buatan dalam negeri dan mengurangi penggunaan barang impor dari negara lain. Mendukung pembangunan dengan cara taat membayar pajak adik-adik. Mengikuti semua protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, itu berarti kita mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Nah, kesimpulannya adik-adik, sikap yang baik akan menghasilkan karakter yang baik pula. Maka dari itu kita harus selalu bersikap baik kepada siapapun untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI. Dengan semangat yang tinggi, tidak mungkin bangsa ini goyah dan direbut kembali oleh bangsa lain. Yang ada malah Indonesia ini akan semakin kuat dan bersatu dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Jaga persatuan dan kesatuan adik-adik. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 nih. Kita belajar di tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar bersama-sama. Udin mempunyai kakak sepupu laki-laki yang bernama Arif. Mereka sering bermain bersama. Wajah Udin dan Arif mirip bak pinang dibelah dua. Hanya ada beberapa perbedaan di antara mereka. Dari segi umur, Udin 3 tahun lebih muda daripada Arif. Kumis Udin belum tumbuh, sedangkan kumis Arif mulai tumbuh tipis. Suara Arif lebih besar daripada suara Udin. Jakun Arif juga sudah tampak besar. Itulah perbedaan Udin yang masih anak-anak dan Arif yang sudah masuk masa pubertas. Nah, apa perbedaan masa anak-anak dengan masa puber? Adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang perbedaan anak-anak di masa masih masa kanak-kanak dan sudah masa puber atau memasuki masa remaja adik-adik, baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah adik-adik, Arif main ke rumah Udin. Mereka berbincang tentang banyak hal, mulai dari pelajaran di sekolah sampai acara televisi yang sedang mereka tonton. Mereka tampak seperti kakak adik yang hidup rukun. Melihat ciri fisik Udin dan Arif, tampak perbedaan antara masa anak-anak dan masa pubertas. Adik-adik, kalau kalian ingin mengetahui apakah kalian masih di masa anak-anak atau sudah mengalami pubertas, nah adik-adik, kalian harus tahu masa pubertas itu dapat dibedakan ya daripada masa anak-anak. Untuk mengetahuinya, adik-adik dapat melakukan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan di tabel berikut ini dengan jujur. Kalian bisa mengisi dengan memberikan tanda centang pada kolom yang tersedia. Nah, untuk kolom kesimpulan, isi berdasarkan jawaban atas 5 pertanyaan yang tersedia. Jika jawaban lebih banyak pada kolom sudah, berarti kesimpulan kalian itu kalian sudah memasuki masa pubertas. Sebaliknya, jika jawaban lebih banyak pada kolom belum, berarti kamu masih masa anak-anak. Kalian bisa membuat tabel seperti ini. Untuk anak laki-laki ya, buat tabel seperti ini lalu kalian jawab. Misalnya, pertama, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Kalian beri centang nih, apakah sudah atau belum? Lalu apakah jakun di leher kamu itu sudah tampak besar atau belum? Nah kalau sudah ya kamu centang di sudahnya, kalau belum ya belum. Apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih besar dari suara sebelumnya? Lalu apakah kulitmu sudah lebih kencang dan ototmu itu membesar adik-adik?
kalian bisa centang sudah atau belum, dan apakah kamu sudah merasa dadamu itu lebih bidang atau lebih lebar dari sebelumnya. Nah, dari ini 5 pertanyaan ini, kalau kebanyakannya sudah kamu jawab dan jawabannya itu centangnya yang sudah ini lebih banyak, maka kalian sudah memasuki masa pubertas. Tapi kalau centangnya itu banyak yang di belum, berarti kalian masih di masa kanak-kanak. Nah, untuk anak perempuan nih, sama nih caranya adik-adik. Kalian menjawab 4 pertanyaan ini, sudah atau belum. Yang pertama, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Lalu, apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih melengking dari suara sebelumnya? Lalu, apakah pinggulmu sudah mulai melebar? Lalu, apakah kulitmu sudah menjadi lebih halus? Apakah mungkin dadamu juga bisa lebih membesar? Itu juga bisa adik-adik. Nah, kalau kalian banyak menjawab sudah, berarti sudah masuk pubertas. Tapi kalau menjawabnya banyak yang belum, berarti kalian masih dalam masa anak-anak. Nah, Arif dan Udin terkesima menonton sebuah tarian di televisi. Mereka tertarik dengan gerakan penari. Penari kelana topeng memakai topeng. Meskipun wajah ditutupi oleh topeng, penari tetap lincah bergerak. Nah, kita pelajari nih adik-adik tentang tari kelana topeng. Tari kelana topeng merupakan bentuk karya tari tunggal. Karya tari tunggal itu hanya ditarikan oleh satu orang saja adik-adik. Tari ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari kelana topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji. Cerita itu tentang Raja Kelana Sewandana yang sedang jatuh cinta. Gerak-gerik tarinya menggambarkan Prabu Kelana yang sedang menghias diri. Ada gerak mengatur rambut, ada gerak menghias kumis, ada gerak menata pakaian, ada juga gerak sedang bercermin. Iringan yang mengiringi tarian yaitu seperangkat gamelan Jawa. Penari saat mempertunjukkan tari kelana topeng menggunakan busana, diantaranya ada celana, lalu kain, ada sabuk adik-adik, lalu ada selendang, lalu ada penutup kepala, lalu ada hiasan dada, hiasan tangan, dan hiasan kaki biasanya. Nah, tari kelana topeng itu ditarikan kurang lebih selama 15 menit. Penari menggunakan topeng selama menarikan tari kelana topeng ini. Pemakaian topeng oleh penari secara terus-menerus selama menarikan tarian ini sehingga membuat kagum para penonton. Penari tetap bersemangat dan lincah dalam bergerak meskipun memakai topeng. Bersumber dari buku Keragaman Tari Nusantara PT Intan Pariwara. Nah, ini tadi informasi mengenai tari kelana topeng dari daerah istimewa Yogyakarta. Wah, tambah lagi adik-adik pengetahuan kita tentang tari daerah dari Indonesia. Adik-adik, informasi apakah yang kamu harapkan ketika kamu baru membaca judul teks non-fiksi tadi? Nah, tentunya kita ingin mengetahui tentang tari kelana topeng itu bagaimana, terus menarikannya seperti apa, kan begitu adik-adik ketika kita membaca bacaan tadi. Lalu sesuaikah antara harapan informasi yang kamu peroleh ketika membaca judul teks non-fiksi dengan informasi yang kamu peroleh setelah membaca teks keseluruhan dari teks non-fiksi yang berjudul Tari Kelana Topeng tadi? Berarti dari judulnya sama isinya apakah sama adik-adik? Apakah sesuai? Nah, tentunya sesuai adik-adik. Judul itu menunjukkan isi bacaan. Informasi apakah yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi yang berjudul Tari Kelana Topeng tadi? Nah, informasi yang bisa kalian dapatkan adalah kita bisa mengetahui asal dari tari kelana topeng, lalu unsur-unsur tari kelana topeng ya, ini bukan tari saman ya, dan busana serta properti tari kelana topeng. Jadi kita bisa tahu nih
ya, dari asal tari Kelana Topeng, unsur-unsurnya apa, busana dan properti yang digunakan untuk tari Kelana Topeng itu apa saja, kita bisa tahu dari teks non-fiksi tersebut. Apakah adik-adik pernah memperagakan karya tari bentuk tunggal? Nah, karya tari apa yang pernah kalian peragakan? Nah, adik-adik, kalau kalian pernah memperagakan tari tunggal, bisa kalian tarikan ya adik-adik. Di sini ada beberapa gerakan tari nih adik-adik. Ini gerakan memakai tongkat ya adik-adik ya. Pertama, melangkah maju, kepala menengok mengikuti langkah kaki ya. Jadi kalian melangkah maju, kepalanya menengok bergantian ke kanan dan ke kiri ya. Lakukan gerakan ini 8 kali 2 hitungan. Gerakan berikutnya adalah mengangkat kaki kanan ya, lalu ditapakkan ya. Mengangkat kaki kanan lalu ditapakkan, kemudian kaki kanan ditapakkan ke samping. Nah, lalu jinjit di belakang kaki kiri. Perhatikan sikap tangan pada gambar berikut ini. Nah, gambarnya tongkatnya dari dahi lalu dibawa ke depan ya adik-adik ya. Hitungan pertama seperti ini. Gerakannya ya, tangan satunya terbuka, tangan satunya yang pegang tongkat di atas dahi, kakinya diangkat, satu diangkat ya, hitungan satu diangkat, hitungan kedua diletakkan ke depan lalu ke samping ya, ini ya nanti ya ke samping, ini tangannya ke depan. Lalu gerakan berikutnya adalah seperti ini, hitungan 5 dan 6-nya. Masih lanjutan tadi ya, hitungan 5 dan 6-nya, kaki ke samping, tangannya juga ke samping tapi berlawanan dari kaki yang ke samping adik-adik. Ya. Terus berikutnya adalah tangannya ditarik ke dahi, ke depan dahi, kakinya, kaki sebelahnya itu ditarik ke belakang. Nah, lalu jinjit atau kalau orang Jawa itu bilangnya kalau dalam penari itu gejuk. Ya, gejuk itu berarti salah satu kaki itu jinjit di belakang kaki satunya, itu namanya gejuk. Itu lakukan gerakan 4 kali 8 hitungan. Nah, coba kalian ulangi gerakan ini bersama dengan teman-teman kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik